Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Agustin dengan NIM 21222111007 dari Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan memaparkan hasil resume dari mata kuliah belajar pembelajaran. Pada pertemuan pertama dari kelompok 1 yang dengan anggota Ahmad Sadullah, Fadilatur Rizkiyah, Samiyah, Komaria, dan Sahrul Alam. Di sini membahas tentang model-model pembelajaran. Model pembelajaran yaitu suatu pola dalam melakukan pembelajaran untuk mewujudkan atau mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Di sini ada macam-macam model pembelajaran. Yang pertama kooperatif. Pada pembelajaran kooperatif ini, peserta didik dibentuk suatu kelompok. Yang kedua, pembelajaran CTL. Di sini berhubungan dengan kehidupan atau pengalaman peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Pada pembelajaran ini, peserta didik dihadapkan kepada suatu permasalahan. Yang keempat, tipe TGT. Di sini pembelajaran berbentuk kelompok yang dimana kemampuannya sama rata. Selanjutnya, pertemuan kedua dari kelompok 4 dengan anggota Qurratul Ayun dan Muhammad Al-Faid yang membahas tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Evaluasi belajar sendiri yaitu proses mendapatkan informasi untuk penilaian atau perbaikan. Di sini apabila evaluasi sudah dilakukan tetapi hasilnya tetap saja, pendidik akan mengevaluasi dan akan diulang jika belum mencapai target. Sedangkan apabila sudah diulang dan masih belum mencapai target, pendidik akan melihat penilaian lain seperti absensi, etika, dan lain-lain. Pada zaman dahulu, pembelajaran tidak terlalu maksimal karena pada zaman dahulu pembelajaran hanya berfokus pada guru dan buku paket saja. Pada pertemuan ketiga dari kelompok 2 dengan anggota Sulaiman, Humaira Agustin, Latifah, Yuliah, dan Imam Rizki yang membahas tentang pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif itu sendiri yaitu pembelajaran yang lebih banyak memberikan peluang kepada siswa. Di sini siswa lebih berperan aktif dan bebas untuk berpikir. Di sini ada 4 teknik pembelajaran inovatif. Yang pertama, blended learning, yaitu pengorganisasian pembelajaran di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua, gamification, yaitu pembelajaran berbasis game. Yang ketiga, computational thinking, yaitu pemecahan masalah melalui ilmu komputer. Yang dimaksud di sini apabila kita tidak mengetahui pemecahan masalahnya, kita bisa mencari di Google. Yang keempat, experiential learning, yaitu melalui pengalaman. Jika pembelajaran inovatif ini sendiri di bagian pedesaan lebih cocok untuk pembelajaran inovatif berbasis blended learning dan gamification, karena untuk pemahamannya itu lebih mudah. Selanjutnya, pertemuan keempat dari kelompok 6 dengan anggota Alwin Faruq, Dina Fitriah, Nurdiana, dan Hananta. Di sini membahas tentang peran guru sebagai insan multidimensi, yaitu di sini membahas tentang metode pembelajaran merupakan proses penyampaian materi yang disampaikan kepada peserta didik. Di sini peran guru sebagai insan multidimensi yaitu mendorong peserta didik dalam pembelajaran.
membimbing dan juga memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya, pertemuan kelima dari kelompok 3 dengan anggota Ihsan Nakib, Indah Fatika, Saida Aprilia, Jagat Wahyu Pratama membahas tentang masalah belajar. Di sini masalah belajar itu sendiri yaitu kondisi atau kendala yang dialami oleh peserta didik dalam melakukan suatu pembelajaran. Di sini ada juga cara mengatasi. Yang pertama, gunakan pengetahuan peserta didik yang didapatkan dari pengalaman pribadi. Yang kedua, evaluasi. Di sini bisa diberikan suatu kunci jawaban atau pembenaran untuk mengetahui potensi dirinya. Yang ketiga, hindari memberikan tugas yang terlalu banyak. Yang keempat, di sini peserta didik diajarkan untuk mencatat atau membuat suatu catatan. Yang kelima, menggunakan pendekatan personal dan mengajak siswa untuk berpartisipasi. Di sini bisa memberikan suatu pertanyaan atau membebaskan peserta didik untuk bertanya dan memberikan suatu pendapat. Yaitu pertemuan ke-6 dari kelompok 5 dengan anggota Ahmad Mutarom, Royhan Jauhari, Hikmatus Sakinah, Fadila Yurofiani, dan Miftahul Amaliyah yang membahas tentang efektif dan kekurangan e-learning. Di sini efektif itu sendiri yaitu perubahan yang membawa pengaruh di mana siswa berperan aktif untuk manfaat tertentu. Sedangkan e-learning sendiri yaitu suatu jenis belajar yang bertujuan menyampaikan bahan ajar menggunakan media elektronik, semisal menggunakan laptop atau Google. Sekian pemaparan resum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.